Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Langsung saja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya dapat notifikasi dari YouTube saya biar bermanfaat dan berguna. Apabila yang salah tidak bermanfaat jangan dipakai. Oke, langsung saja. Saya akan membahas tentang ilmu spiritual supranatural yang bisa digunakan, dan saya akan kasih tahu ilmu yang di YouTube, walaupun kebanyakan yang di YouTube saya teliti, walaupun itu diijazahkan, itu sepenuhnya belum bisa dipraktekkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, basic saya dari metafisik, dari spiritual, supranatural saya pelajari, makanya saya gali. Ada YouTube ibaratnya kayak gini kayak gitu bahas tentang ilmu, saya cuman ketawain aja. Itu ilmu belum sempurna, ilmunya benar disampaikan tapi tata caranya belum dikasih tahu. Wah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau ilmu tata caranya tidak disampaikan dan tidak diajarkan dengan benar, itu ilmunya tidak berguna, tidak bisa connect, atau ibaratnya seperti ini ya. Jadi ilmunya bacaannya itu lampu, kabelnya itu diri kita, dan tata caranya itu listriknya seperti itu. Sudah ada kabel, sudah ada lampu, kurang aliran listrik, tidak nyala seperti itu. Jadi sudah ada lampu, yaitu lampu itu ilmunya, sudah ada kabel diri kita, dan belum ada listriknya, yaitu tata caranya tidak bisa digunakan. Sedangkan misalkan satu contoh ya, dikasih tahu di YouTube, ini baca surat, misalkan kayak ini surat At-Taubah, saya nggak kasih tahu ayatnya berapa ya. Itu surat At-Taubah ada yang bisa buat menarik benda pusaka, ada yang bisa buat nakal sihir, santet, guna-guna mengembalikan sihir, bentengan diri, kerejekian, penarikan, pedagang, pelaris itu, supaya kita usahanya jadi lancar, itu menarik rezeki, intinya seperti itu ya, menarik rezeki. Ada yang diambil dari Al-Quran juga, itu sangat banyak faedahnya dan kandungannya. Itu satu contoh ya, itu bisa dipelajari tapi dengan tata cara ya harus berguru. Kalau cuma baca, misalkan ini dibaca 133 kali misalkan ya, langsung dikasih air di depannya, ditiupkan, dibaca 133 kali, ditiupkan ke air, nanti dibaca minimal 3 kali, kayak gitu, dipikirin setelah sholat misalkan kayak gitu. Itu belum sempurna, benar tata cara, ada yang benar tata caranya itu, cuman belum sempurna, ibaratnya kris itu gandring, seperti itu ya, belum sempurna. Karena ya pinter satu oknum-oknum yang mengasih tahu di YouTube, oknum-oknum itu pinter, memang benar ya. Kalau dikasih tahu sepenuhnya, kalau di YouTube kan ilmu itu kan gak gratis, ilmu itu kan bayar, ilmu itu harus digurukan. Sedangkan satu orang akan menjadi kiai aja harus mondok, harus berguru. Mondok itu mengeluarkan biaya enggak? Mengeluarkan biaya. Mengeluarkan tenaga enggak? Mengeluarkan tenaga. Mengeluarkan keringat enggak? Mengeluarkan keringat, jeripaya, otak, pikiran. Itu sudah habis buat berguru, buat cari ilmu, itu mau membayar. Apalagi kita dikasih ilmu cuma-cuma, itu enggak mungkin logikanya itu ya. Satu contoh, belajari ilmu satu aja ini ya, misalkan ngamalin surat At-Taubah untuk nakal sihir, santet, guna-guna mengembalikan sihir, untuk menarik benda pusaka, itu belajari ilmu aja itu satu ilmu. Ini misalkan dari ambil ini, saat saya gambarkan hanya secuil ya, itu satu ilmu itu minimal 1 bulan. 1 bulan. Kenapa? Satu itu tata caranya, yang satu yang setengah bulan, yang 1,5 bulan lagi untuk penyempurnaan.
Nah, itu satu ilmu, itu 1 bulan minimal. Makanya belajar ilmu hikmah, ilmu karomah itu bertahun-tahun. Nah, sedangkan ngambil satu ilmu aja, misalkan satu ilmu di Al-Quran ini kan misalkan surat At-Taubah kan banyak ini ya, banyak. Nah, itu kita ambil cuman berapa ayat misalkan, itu yang berapa ayat yang kita mau ambil. Nah, ini surat At-Taubah ada 129 ini ya. Nah, itu misalkan kita ambil cuman 4 ayat misalkan. 4 ayat itu bisa digunakan itu apa namanya? Itu 1 bulan. Yang setengah bulan itu untuk mengasah ilmunya atau memasukkan ilmunya, yang setengah bulan itu untuk penyempurnaan. Nah, seperti itu yo. Jadi kalau tidak ada penyempurnaan, yaitu tidak bisa. Nah, itu tata cara. Makanya kenapa ada ilmu fikih? Itulah gunanya untuk penyempurnaan seperti itu ya. Untuk tata cara. Jadi ilmu fikih untuk tata cara membahas tentang ilmu-ilmu ya. Untuk tata cara bukan penyempurnaan ya. Ya sama aja seperti intinya lah. Untuk tata cara kan sama aja untuk penyempurnaan. Nah, kalau nggak ada tata caranya kita nggak ilmu itu nggak berguna. Satu contoh, misalkan kita ilmu ini di Al-Quran, ambil dari Al-Quran, kita belajari sama orang yang belajar metafisik, sama orang yang belajar spiritual supranatural, itu bisa digunakan. Dan dengan secara orang umum, misalkan satu contoh nih, baca surat Al-Ikhlas untuk mengusir sihir, surat Al-Falaq, An-Nas mengusir sihir. Itu kalau dibacakan orang awam yang tidak belajar spiritual, supernatural, itu tidak akan mempan. Satu contoh, orang kena santet dibacain, misalkan ada yang satu laga kena santet, sudah saya bacain Yasin, sudah saya bacain ini kok tetap aja jinnya masih di situ. Ya itu karena ilmunya belum sempurna. Jadi antara diri seseorang itu belum connect sama ilmu itu, belum nyambung karena belum masih terputus. Ya, nyambungnya gimana? Ya ada tata caranya. Saya bilang tadi, belajar satu ilmu itu minimal 1 bulan. Satu ilmu itu loh, 1 bulan. Nah, apalagi sampai segini banyak Al-Quran ini. Belajari semua, itu butuh proses bertahun-tahun. Makanya itu ya. Makanya gali Al-Quran ini asyifa disebutkan seperti itu. Banyak banget di sini. Sudah nggak usah belajar ilmu sihir, ilmu itu. Nggak usah, ini di Al-Quran udah lengkap. Ya kalau ada yang belajar seperti itu ya terserah ya. Kalau bagi saya sebagai orang Islam itu nggak boleh. Itu namanya mendolimi diri sendiri. Namanya jadi berhubungan dengan bangsa jin. Itu nggak boleh. Itu kalau secara Islam ya, itu secara garis lurus. Adapun yang seperti itu ya terserah ya. Kalau mau pengen tahu ya silakan Anda WA saya, bisa berguru ya, seperti itu nanti tak kasih tahu tata caranya ya. Seperti itu, nggak bisa ilmu di YouTube itu kebanyakan masih mentah semua, belum bisa dipraktekkan. Saya jamin belum bisa dipraktekkan. Walaupun Anda penuh keyakinan itu belum bisa dipraktekkan karena itu masih mentah. Ya. Kayak kenapa berdasarkan ngomong seperti itu ya? Karena saya belajar dari metafisik, spiritual, supernatural ya, seperti itu ya. Oke, hanya itu aja dari saya, Jaka Baruna. Apabila Anda berminat bisa WA dan hubungin saya, nanti tak kasih tahu tata caranya. Belajar ilmu itu harus yakin dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga ya, tidak setengah-setengah. Orang belajar ilmu sihir aja itu kalau setengah-setengah itu nggak bakalan bisa, apalagi itu belajar ilmu Al-Quran itu harus sepenuhnya manekung, garis lurus, tidak boleh melencang-melencong seperti itu ya. Dan belajar ilmu spiritual supranatural itu memang tidak mudah ya, proses yang panjang, tidak bin salabin. Sedangkan belajar ilmu sihir aja itu perlu proses, perlu ritual namanya. Kalau sihir itu perlu ritualnya ya, ada mandi kembang, ada yang pakai susuk, itu termasuk sihir. Itu saya nggak ajarkan, saya nggak mau ngajarkan, dan saya tidak belajari, dan saya nggak mau belajar seperti itu nggak boleh di agama saya sendiri, di Islam. Saya nggak mau belajar dan saya tidak mengajarkan dan saya tidak tahu. Saya hanya pernah lihat, pernah dengar, tapi saya nggak belajari. Itu nggak boleh.
di garis lurus itu ya. Makanya belajarlah yang benar, ilmu itu supaya bermanfaat, bisa berguna untuk diri kita dan menolong sesama manusia yang lain. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hanya itu aja, salam dari saya. Apabila Anda berminat, bisa hubungin saya. Apa yang mau digali, insya Allah setahu saya, dengan pengetahuan saya, nanti saya tak kasih tahu. Ingat ya, satu belajar ilmu itu minimal 1 bulan. Satu itu tata cara ambil ilmunya, yang kedua itu untuk penyempurnaan. Kalau tidak dengan seperti itu tidak bisa. Oke, tidak bisa diamalkan. Kalau nggak percaya silakan Anda praktekkan, baca sendiri, dipraktekkan di tempat angker. Pergi nggak itu jinnya seperti itu. Oke, salam dari saya Jaka Baruna. Cukup sekian, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.